Kamu sudah bolak-balik di kasur selama beberapa jam karena nggak bisa tidur. Kamu pun bangun dari kasur dan membeku ketakutan. Dua mata bersinar menatapmu dari sisi lain ruangan. Kamu nggak bisa bergerak dan mulai gemetar. Rasanya kamu hampir pingsan. Tapi tunggu sebentar, itu kan cermin. Gak ada orang lain di kamarmu. Berarti kamu melihat dirimu sendiri dan itu lebih mengerikan. Jadi kamu pun pingsan. Paginya kamu siuman. Kamu pun pergi ke cermin dan melihat bahwa dirimu punya pupil vertikal sempit seperti kucing. Kamu berteriak ketakutan dan lari keluar apartemen. Kamu pakai kacamata hitam supaya nggak ada yang bisa melihat matamu dan langsung masuk ke lift. Ada lalat berdengung di sekitarmu. Kamu mengikutinya dengan matamu dan sadar ada yang aneh. Belum pernah kamu melihat lalat sejelas ini seumur hidup. Kamu bisa melihat lintasan terbangnya dan cara lalat itu menggerakkan badan dan mengepakkan sayapnya. Lalat itu seolah ada dalam kendalimu. Kamu bisa dengan mudah menangkapnya pakai tangan. Tapi liftmu sudah sampai di lantai 1. Kamu bergegas ke rumah sakit, melepas kacamata dan meminta penjelasan dokter soal apa yang terjadi. Dia terkejut. Ya ampun dok, kenapa malah histeris? Menurutmu, perubahan pupil itu bukan masalah besar. Pupil kan cuma titik hitam di mata. Terus kenapa? Pikirmu. Namun, sebenarnya gaya hidupmu memengaruhi bentuk pupilmu. Karena kini punya mata kucing, kamu bisa melihat dunia dari sudut yang jauh berbeda. Tapi pertama-tama, kamu harus memahami apa itu pupil dan kenapa kamu membutuhkannya. Matamu menyerap cahaya lewat lubang hitam kecil ini. Kemudian otakmu memprosesnya dan mengubahnya menjadi gambar. Warnanya hitam karena hitam adalah warna terbaik untuk menyerap cahaya. Saat di luar sedang cerah dan ada cukup cahaya untuk melihat dunia di sekitar, pupilmu menyempit dan dalam gelap pupilmu membesar. Pupil menyerap semua partikel cahaya dengan lahap agar penglihatanmu lebih baik. Dan perbedaan pertama antara pupil kucing dan manusia bukanlah bentuknya, melainkan kemampuannya untuk mengembang. Saat melebar, pupil kita 15 kali lebih besar dibanding bentuk sempitnya. Tapi untuk kucing, perbedaan ini 130 kalinya. Pupil besar memungkinkan kucing melihat jauh lebih baik dalam gelap. Coba perhatikan peliharaanmu di kamar dengan lampu mati. Kamu lihat matanya bersinar? Itu adalah cahaya yang berhasil diserap oleh pupil kucing. Bentuk pupil bergantung pada gaya hidup yang dijalani oleh suatu makhluk hidup. Mari kita lihat kambing dengan pupil horizontalnya. Berkat bentuk persegi panjangnya, hewan ini melihat dunia dalam bentuk panorama. Hal ini diperlukan untuk mendeteksi bahaya di sekitarnya. Makin lebar gambar di mata kambing, makin mudah dia melihat serigala yang bersembunyi di antara rerumputan. Bahkan saat kambing menundukkan kepalanya untuk makan, matanya masih melihat ke depan. Bola matanya berputar untuk menjaga fokusnya pada cakrawala. Selain itu, saat kambing berlari, gambar panorama horizontal membantunya melihat semua rintangan di jalurnya dengan lebih baik. Sementara itu, kucing harus berburu untuk bertahan hidup di alam liar. Nggak kayak kambing, kucing nggak memindai suatu area, melainkan fokus ke satu target tertentu. Pupil vertikal yang sempit membantu hal ini. Otak mengubah cahaya yang masuk menjadi gambar yang tipis dan lebih fokus. Berkat penglihatan ini, kucing bisa memperhitungkan jarak ke tikus yang sedang berlari. Perhitungan ini perlu untuk melompat dengan tepat dan menyambar target. Manusia tidak perlu berburu dan memindai suatu area untuk mencari serigala. Yang kita butuhkan cuma melihat gambar dengan jelas dan fokus pada objek-objek tertentu. Pupil bulat kita sempurna untuk ini. Oh iya, kucing besar, harimau, dan singa juga punya pupil bulat. Para ilmuwan belum tahu persis penyebabnya. Tapi hipotesis dasarnya adalah hewan-hewan ini nggak perlu terlalu fokus pada target. Karena perawakannya yang tinggi sudah memberikan mereka gambaran yang sangat baik. Jadi, bentuk pupil yang sempit mengubah hidupmu menjadi aneh. Waktu lagi menyusuri jalan dan melihat seseorang di depan, kamu segera tahu berapa jaraknya darimu dan berapa banyak langkah yang perlu kamu ambil untuk mencapainya. Jangan heran kalau orang di dekatmu ketakutan. Bayangin aja, kamu lagi jalan, terus ada orang dengan pupil vertikal tiba-tiba menatapmu. Naluri pertahanan dirimu pasti menyuruhmu untuk kabur. Awalnya kehidupanmu memburuk. Kamu kesulitan hidup dengan penglihatan vertikal. Kamu kesal bisa mengetahui jarak suatu objek. Saat melihat wajah orang lain, kamu melihatnya lewat mode potret seperti kamera ponselmu. Dan kadang, waktu lagi ngobrol, matamu bisa terfokus pada bagian tertentu di wajah mereka.
Bayangin aja, kamu bisa melihat hidung teman bicaramu dengan jelas, tapi sisa wajah lainnya ngeblur. Malah kadang kamu cuma lihat mulut yang bicara dalam mode potret. Tapi yang paling menarik adalah mata teman bicaramu. Saat melihatnya, kamu bisa memahami seseorang dengan lebih baik. Kamu tahu apakah dia sedang berbohong, marah, atau sedih. Matamu bekerja sebagai pendeteksi kebohongan yang hebat. Suatu hari, kamu mengunjungi peternakan temanmu. Kamu pengen ngerasain jadi kayak kucing di alam liar. Jadi, kamu sembunyi di antara rumput tinggi di dekat padang rumput dengan domba-domba yang sedang berumput. Kamu melihat domba-domba itu dan merasakan otot-ototmu menegang. Insting alami bangkit dalam dirimu. Kamu tahu berapa jarak domba-domba itu dan berapa usaha yang kamu butuhkan untuk menangkap salah satunya. Kamu siap menerkam. Domba-domba itu merasa sedang diawasi. Insting mereka bikin mereka cemas. "Kamu gak apa-apa, sikapmu agak aneh," ucap temanmu yang berdiri di sebelah. Kamu pun tersadar dan masuk ke rumah. Ada danau di dekat peternakan itu. Kamu ke sana dan menyelam. Dengan pupil normal, pandanganmu pasti kabur. Kini, fokus yang lebih tajam memungkinkanmu melihat ikan berenang di kejauhan dan detail dasar danau berpasir. Kamu keluar dari danau dan sadar kalau pupil mata yang sempit bakal jadi kekuatan super keren kalau kamu hidup di zaman batu. Kamu bisa berburu terus sepanjang hari dan menjadi pemimpin sukumu. Tapi di dunia modern, mata kayak gini cuma memberimu sedikit keuntungan dan banyak masalah. Malah kadang, kamu gak lihat ada tiang di jalan dan menabraknya. Selain itu, sekarang kamu takut mengemudi. Kamu mudah terganggu karena fokus ke benda-benda kecil. Kamu harus melihat keseluruhan jalan dengan semua rambu dan mobil yang ada. Kamu selalu memilih kursi terjauh di bioskop karena layarnya terlalu lebar bagimu. Kalau duduk di tengah, kamu perlu mengalihkan pandangan dari satu sisi ke sisi lain untuk mengikuti film. Kamu lelah dengan kehidupan begini. Untungnya, semuanya berubah pas kamu beli sebatang coklat. Kamu membuka bungkusnya dan membuangnya ke tempat sampah di jalan. Saat kamu melakukan itu, otakmu menerima sinyal dari pupil yang terfokus pada tempat sampah. Dalam sekejap, kamu merasakan jarak, sudut, dan kedalamannya. Kemudian, otot-ototmu secara otomatis menegang agar kamu bisa mengenai target. Dan bungkus tadi terbang dengan sempurna ke dalam tong sampah. Tapi gimana kalau itu bukan bungkus coklat dan tempat sampah, melainkan hal lain, pikirmu. Kini, kamu berdiri di lapangan olahraga dengan bola basket di tangan. Tanpa persiapan dan latihan apapun, kamu mencetak skor berkali-kali dari jarak jauh. Kamu bergabung dengan tim basket dan mencetak rekor jumlah tembakan 3 point. Kemudian, kamu mencoba bermain dart. Kamu bisa dengan mudah mengenai target. Jadi, kamu memenangkan sejumlah kejuaraan di kotamu. Kamu jadi begitu terbiasa berfokus ke detail-detail kecil sehingga melupakan dunia yang besar. Jadi suatu malam, kamu memutuskan untuk berjalan-jalan di lapangan. Bulan menerangi area itu dan pupil lebarmu menyerap cahaya ini. Semuanya kelihatan seterang siang bolong, tapi dalam warna yang lebih gelap. Kamu berbaring di rumput dan menatap langit berbintang untuk kali pertama dalam hidup barumu. Indah sekali. Kamu melihat jutaan bintang dengan kecerahan berbeda. Ekor komet yang lewat, bahkan garis luar nebula. Semua keindahan ini tercermin dalam mata besarmu. Kamu terpesona olehnya. Kamu menghabiskan beberapa jam di rumput sampai sinar matahari pertama datang. Yah, hidup dengan pupil kucing ternyata lumayan juga, pikirmu. Dan kamu pun pergi dari lapangan itu.